Selamat datang di PKPA Channel, yang kali ini kita akan membahas mengenai PKPA Apotik di era pandemi COVID-19. PKPA, praktek kerja profesi apoteker di apotek. Pandemi COVID-19 diperkirakan akan belum teratasi sepenuhnya sampai akhir 2021. Hal ini akan mempengaruhi pola kerja ataupun pola praktek kerja apoteker PKPA di apotek. Protokol kesehatan dan adaptasi kehidupan baru masih akan diterapkan sepenuhnya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menghindari kerumunan masih akan diterapkan secara penuh di tahun 2021 nanti. Apa tujuan PKPA Apotek? PKPA Apotek bertujuan meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan pengetahuan keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek. Apa manfaat PKPA apotek? Pertama yaitu mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek. Kedua, mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek. Ketiga, mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek. Keempat, meningkatkan rasa percaya diri atau self-confidence untuk menjadi apoteker yang profesional. Apa kompetensi yang diharapkan setelah mengerjakan atau melakukan PKPA di apotek? 1. Mampu membuat keputusan kefarmasian berdasarkan standar praktek kefarmasian dan etika di apotek. Kedua, mampu mempraktekkan asuhan kefarmasian agar tercapai tujuan terapi bagi penderita di apotek. Ketiga, mampu berkomunikasi dengan pasien dan tenaga kesehatan lain. Kelima, mampu menyusun rencana pengelolaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan, keuangan, pengembangan SDM, dan bisnis. Dan yang kelima, mampu menyusun rencana pengembangan praktek kefarmasian yang berorientasi pada layanan kefarmasian. Materi PKPA. Yang pertama adalah administrasi. Aspek administrasi dan perundang-undangan, aspek legal, pendirian apotek, dan praktek kefarmasian. Yang kedua adalah studi kelayakan. Studi kelayakan dari pendirian apotek. Yang ketiga adalah pelayanan. Aspek pelayanan berkaitan dengan alur, model, sistem kontrol dari pelayanan kefarmasian. Yang keempat adalah asuhan kefarmasian. Asuhan kefarmasian mencakup KIE dan promosi kesehatan, swamedikasi, dan pelayanan residensial. Yang kelima adalah manajerial. Aspek manajerial. Perbekalan farmasi mencakup perencanaan, seleksi, pemesanan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pengontrolan, dan pelaporan. Juga berkaitan dengan pengelolaan obat rusak, pemusnahan obat narkotika dan psikotropika, dan obat kadaluarsa, termasuk juga pengelolaan sumber dana. Pekerjaan kefarmasian. Aspek pekerjaan kefarmasian mencakup 1.
obat resep, screening, administratif, farmaseutik, dan klinis, peracikan, penyerahan obat, penyimpanan obat, etiket, aturan pakai, dan penyerahan disertai informasi obat. Kedua, obat non-resep, penggalian informasi, penyiapan obat tanpa resep, obat wajib apoteker, penyerahan yang disertai dengan informasi obat. Ketiga, pengarsipan dan dokumentasi, misalnya resep, pencatatan patient medication record, laporan-laporan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah monitoring penggunaan obat yang termasuk juga patient medication record. Berikutnya adalah aspek bisnis. Aspek bisnis ini mencakup permodalan, analisis keuangan, perpajakan, strategi pengembangan, dan kewirausahaan. Evaluation criteria setelah menyelesaikan PKPA di apotek. Yang pertama didapatkan field knowledge, professional skill, communication skill, teamwork skill, self-development, representational skill, devotion to work, discipline, dan attendance at work. Penilaian PKPA. Bagaimana cara penilaian PKPA bagi calon apoteker yang melakukan PKPA di apotek? Evaluasi dan penilaian. Evaluasi dilakukan oleh dosen pembimbing dan preseptor dalam bentuk evaluasi praktek dan ujian komprehensif apoteker. Penilaian komponen nilai akhir praktek kerja profesi apoteker atau PKPA adalah sebagai berikut. Nilai praktek dari nilai pembimbing dan preseptor 50% dan nilai ujian komprehensif 50%. Persiapan PKPA. Persiapan PKPA ini menyangkut interplay dari mahasiswa, pembimbing, dan preseptor. Persiapan pra PKPA harus dilakukan dengan baik. Penyiapan materi online lecture dan video oleh preseptor harus dipersiapkan dengan baik. Laporan final PKPA diharapkan dapat merepresentasikan seluruh aspek materi PKPA apotek yang baik dan lengkap agar mempersiapkan mahasiswa apoteker siap bekerja di apotek sebagai apoteker yang profesional. Selamat datang di PKPA Channel, yang kali ini kita akan membahas mengenai PKPA di Puskesmas. PKPA, praktek kerja profesi apoteker di Puskesmas. Key issues yang berkaitan dengan PKPA di Puskesmas. Pandemi COVID-19 diperkirakan akan belum teratasi sepenuhnya sampai akhir 2021. Protokol kesehatan dan adaptasi kehidupan baru masih akan diterapkan sepenuhnya. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 4. Menghindari kerumunan masih akan diterapkan secara penuh di tahun 2021. Aktivitas perkuliahan masih akan dilakukan secara daring atau online. Aktivitas praktikum juga akan dilakukan secara virtual. Aktivitas PKPA di Puskesmas diperkirakan juga akan dilakukan secara virtual dengan pertimbangan 1. Masih berlakunya pembatasan aktivitas belajar mengajar secara tatap muka langsung. 2. Puskesmas secara terbatas masih menutup diri terhadap mahasiswa farmasi peserta PKPA dengan pertimbangan mengurangi risiko terpapar COVID-19. Dan 3. Mahasiswa juga dibatasi aktivitasnya oleh keluarga, sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan PKPA di Puskesmas harus disiapkan sebaik mungkin, walaupun dengan segala keterbatasannya. Pemilihan lokasi Puskesmas. Lokasi Puskesmas tentunya yang telah siap menerima PKPA calon apoteker. Tujuan PKPA Puskesmas.
1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas. Kedua, membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktek dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas. Ketiga, memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktek profesi apoteker di puskesmas. Keempat, memberi gambaran nyata tentang permasalahan, problem solving, praktik dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas. Keempat, mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas. Keenam, memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di puskesmas. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktek di puskesmas. Manfaat PKPA di puskesmas. Pertama, mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di puskesmas. 2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas. Ketiga, mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di puskesmas. Dan yang keempat adalah meningkatkan rasa percaya diri atau self-confidence untuk menjadi apoteker yang profesional di puskesmas. Kompetensi yang diharapkan dari PKPA di puskesmas. Pertama, mampu membuat keputusan profesi pada pekerjaan kefarmasian di puskesmas berdasarkan IPSTEX, standar praktek kefarmasian, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan etika profesi farmasi. Kedua, mampu mempraktekkan asuhan kefarmasian agar tercapai tujuan terapi bagi penderita di puskesmas. Ketiga, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan pasien, masyarakat, dan tenaga kesehatan lain. Keempat, mampu menyusun rencana pengelolaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan, serta pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Dan yang kelima adalah mampu menyusun rencana pengembangan praktek kefarmasian yang berorientasi pada layanan kefarmasian. Materi PKPA Puskesmas, yang pertama adalah organisasi puskesmas. Harus diketahui struktur organisasi yang ada di puskesmas. Kedua, pengelolaan perbekalan farmasi di puskesmas. Ketiga, peran fungsional apoteker di puskesmas. Keempat, pelayanan informasi obat dan konseling di puskesmas. Kelima, berkaitan dengan farmakoekonomi. Keenam, pelayanan farmasi rawat jalan dan rawat inap. Ketujuh, edukasi. Edukasi kepada masyarakat sekitar melalui penyuluhan dan poster-poster. Evaluation criteria PKPA di puskesmas. Pertama, field knowledge, 2 professional skill, 3 communication skill, 4 teamwork skill, 5 self-development, 6 representational skill, 7 devotion to work, 8 disiplin, dan yang 9 attendance at work. Penilaian PKPA puskesmas. Evaluasi dan penilaian. 1. Evaluasi dilakukan oleh dosen pembimbing dan preseptor dalam bentuk evaluasi praktek dan ujian komprehensif apoteker. 2. Penilaian. Komponen nilai akhir praktek kerja profesi apoteker atau PKPA adalah sebagai berikut. Nilai praktek dari nilai pembimbing dan preseptor bobotnya 50%, dan nilai ujian komprehensif bobotnya 50%. Persiapan PKPA di puskesmas. PKPA di puskesmas merupakan interplay dari 3 elemen, yaitu mahasiswa, pembimbing, dan preseptor. Persiapan pra PKPA harus dilakukan dengan baik.
Penyiapan materi online lecture dan video oleh preseptor harus dipersiapkan dengan baik. Laporan final PKPA diharapkan dapat merepresentasikan seluruh aspek materi PKPA Puskesmas yang baik dan lengkap agar mempersiapkan mahasiswa apoteker siap bekerja di Puskesmas sebagai apoteker yang profesional. Selamat datang di PKPA Channel yang kali ini kita akan membahas mengenai praktek kerja profesi apoteker atau PKPA di rumah sakit. PKPA, praktek kerja profesi apoteker di rumah sakit. Key issues yang berkaitan dengan PKPA di rumah sakit. Pandemi COVID-19 diperkirakan akan belum teratasi sepenuhnya sampai akhir 2021. Protokol kesehatan dan adaptasi kehidupan baru masih akan diterapkan sepenuhnya. 1. Memakai masker, 2. Menjaga jarak, 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, 4. Menghindari kerumunan, masih akan diterapkan secara penuh di 2021. Aktivitas perkuliahan masih akan dilakukan secara daring atau online. Aktivitas praktikum juga akan dilakukan secara virtual. Aktivitas PKPA rumah sakit diperkirakan juga akan dilakukan secara virtual dengan pertimbangan 1. Masih berlakunya pembatasan aktivitas belajar mengajar secara tatap muka langsung. 2. Farmasi rumah sakit masih menutup diri terhadap mahasiswa farmasi peserta PKPA dengan pertimbangan untuk mengurangi risiko terpapar COVID-19. Dan yang ketiga, mahasiswa juga dibatasi aktivitasnya oleh keluarga. Sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan PKPA di farmasi rumah sakit harus disiapkan sebaik mungkin walaupun dengan segala keterbatasannya. Pemilihan lokasi rumah sakit. Persyaratan lokasi rumah sakit 1. Rumah sakit tipe A, B, atau C yang telah memiliki komite farmasi dan terapi. 2. Telah melaksanakan standar pelayanan farmasi di rumah sakit. 3. Bersedia dan mampu menjadi tempat PKPA dengan adanya komitmen kerjasama. Dan yang keempat, mempunyai preseptor yang memenuhi kriteria dan bersedia membimbing sesuai dengan pedoman perguruan tinggi farmasi atau PTF. Tujuan PKPA rumah sakit 1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit. 2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. Ketiga, membekali calon apoteker untuk mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktek farmasi komunitas di rumah sakit. Keempat, mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional. Dan yang kelima, memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. Manfaat PKPA di rumah sakit. Pertama, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. Kedua, mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. Dan yang ketiga adalah mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di rumah sakit. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa percaya diri atau self-confident untuk menjadi apoteker yang profesional di rumah sakit. Kompetensi yang diharapkan setelah menyelesaikan PKPA di rumah sakit. Pertama, mampu membuat keputusan profesi pada pekerjaan kefarmasian di rumah sakit berdasarkan IPTEX, standar praktek kefarmasian, peraturan perundang-undangan, dan etika profesi farmasi. Kedua, mampu mempraktekkan asuhan kefarmasian agar tercapai tujuan terapi bagi penderita di rumah sakit. Ketiga,
mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan pasien dan tenaga kesehatan lain. Keempat, mampu menyusun rencana pengelolaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan serta pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Kelima, mampu menyusun rencana pengembangan praktek kefarmasian yang berorientasi pada layanan kefarmasian. Dan yang terakhir atau keenam adalah mampu mengelola sediaan steril dan sitotoksik. Materi PKPA di rumah sakit. Yang pertama adalah organisasi rumah sakit dan farmasi rumah sakit. Organisasi rumah sakit dan farmasi rumah sakit, klasifikasi rumah sakit, struktur organisasi di rumah sakit, panitia farmasi dan terapi atau komisi farmasi dan terapi, struktur organisasi farmasi rumah sakit, standar pelayanan farmasi rumah sakit, dan akreditasi rumah sakit. Pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit berupa perencanaan dan seleksi, anggaran obat, sistem perencanaan, pemilihan supplier. Yang kedua berkaitan dengan pengadaan, prioritas dan metode pengadaan. 3. Penyimpanan, tata letak sistem pergudangan dan sistem penyimpanan. Yang keempat, distribusi, sistem dan pengendalian distribusi. Audit internal berupa sistem pengendalian mutu ataupun audit internal pada instalasi farmasi rumah sakit. Sistem pengendalian berupa model sistem pengendalian dan pelaksanaan pengendalian di instalasi farmasi rumah sakit. Peran fungsional apoteker di instalasi farmasi rumah sakit. Peran fungsional apoteker dapat berupa A. Pelayanan informasi obat dan konseling. B. Panitia formularium dan terapi. C. TDM atau Therapeutic Drug Monitoring. Kemudian MESO atau Monitoring Efek Samping Obat. Interaksi obat dan patient safety ataupun juga medication error. D. Penanganan obat-obat sitotoksik. E. TPN atau Total Parenteral Nutrition dan IV admixture. F. DUE atau Drug Utility Evaluation dan RDU, Rational Drug Use. G. Produksi dan kontrol kualitas. H. Farmakoekonomi, pelayanan farmasi rawat inap dan rawat jalan. I. Pengendalian infeksi, misalnya infeksi nosokomial. J. Pelayanan farmasi klinik lainnya. K. CSSD atau Pusat Sterilisasi Perlengkapan Medik atau PSPM, ruang lingkup CSSD, dan jenis sterilisasi. Berikutnya adalah penanganan limbah rumah sakit, penanganan limbah sitotoksik, dan limbah instalasi farmasi rumah sakit yang lain. Berikut ini kita akan bahas berkaitan dengan evaluation criteria bagi mahasiswa yang mengikuti PKPA di rumah sakit, yaitu berkaitan dengan field knowledge, professional skill, communication skill, teamwork skill, self-development, representational skill, devotion to work, discipline, dan attendance at work. Penilaian PKPA di rumah sakit. Evaluasi dan penilaian. 1. Evaluasi dilakukan oleh dosen pembimbing dan preseptor dalam bentuk evaluasi praktek dan ujian komprehensif apoteker. Kedua, penilaian. Komponen nilai akhir praktek kerja profesi apoteker atau PKPA adalah sebagai berikut. Nilai praktek dari nilai pembimbing dan preseptor bobotnya 50%, kemudian nilai ujian komprehensif bobotnya 50%. Persiapan PKPA di rumah sakit. PKPA di rumah sakit merupakan interplay dari 3 elemen, yaitu mahasiswa, pembimbing, dan preseptor. Persiapan pra-PKPA harus dilakukan dengan baik. Penyiapan materi online lecture dan video oleh preseptor harus dipersiapkan dengan baik. Laporan final
PKPA ini diharapkan dapat merepresentasikan seluruh aspek materi dari PKPA di rumah sakit yang baik dan lengkap, agar dapat mempersiapkan dengan PKPA di industri farmasi adalah pandemi COVID-19 diperkirakan akan belum teratasi sepenuhnya sampai akhir 2021, sehingga ini akan mempengaruhi pola PKPA di industri farmasi. Apa tujuan PKPA industri farmasi? PKPA industri farmasi bertujuan, 1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi. Yang kedua, membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi. Ketiga, memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari penerapan Good Manufacturing Practices atau GMP atau CPOB, cara pembuatan obat yang baik, dan penerapannya dalam industri farmasi. Yang keempat, memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi. Dan kelima, mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional di industri farmasi. Apa manfaat PKPA di industri farmasi? Pertama, mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi, baik dalam managerial skill atau soft skill maupun technical skill atau hard skill. Kedua, mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi. Dan ketiga, memahami konsep sistem mutu atau quality system dan penjaminan mutu atau quality assurance dalam manajemen mutu atau quality management di bidang manufaktur atau good manufacturing practices. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional. Kompetensi apa yang diharapkan setelah menyelesaikan PKPA di industri farmasi? Kompetensi yang diharapkan adalah pertama, mampu merancang dan mengembangkan produk. Kedua, mampu menyiapkan dokumentasi registrasi. Mampu merencanakan produksi dan pengendalian persediaan. Keempat, mampu mengadakan bahan baku dan kebutuhan produksi lainnya. Kelima, mampu melakukan pengawasan mutu atau quality control, bahan baku, bahan pengemas, maupun produk jadi. Yang keenam, mampu memproduksi produk sesuai kebutuhan pelanggan. Dan yang ketujuh, mampu melaksanakan penyimpanan sesuai dengan good storage practices dan distribusi sesuai good distribution practices atau GDP. Materi PKPA di industri farmasi itu apa saja? Yang pertama adalah organisasi. Struktur organisasi industri yang efektif dan efisien. GMP, Good Manufacturing Practices atau CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Seluruh aspek produksi dan pengawasan mutu, terutama kualifikasi dan pengembangan personalia. Sarana dan prasarana, mencakup bangunan, mesin, dan peralatan dan fasilitas produksi lainnya, termasuk sistem pengendalian udara, AHU, pengolahan air,
dan pengolahan limbah padat maupun cair, mencakup pengukuran BOD, COD, TSS, dan pH. R&D, Research and Development, mencakup penelitian dan pengembangan produk, pengembangan metode analisis, uji stabilitas, validasi, metode analisis, validasi proses, dan pengembangan kemasan, komposisi, dan desain kemasan. PPIC, Production Planning and Inventory Control. PPIC atau Production Planning and Inventory Control ataupun merupakan perencanaan produksi dan pengendalian persediaan, perencanaan produksi, permintaan pengadaan ataupun purchasing request, pengendalian persediaan atau inventory control, dan evaluasi produksi. Pengadaan mencakup pengadaan bahan baku, bahan pengemas, peralatan produksi, dan kebutuhan industri lainnya. Berikutnya adalah berkaitan dengan kontrol mutu atau quality control. Pengujian mutu bahan baku, bahan pengemas, produk antara atau intermediate product, produk ruahan atau bulk product, dan produk jadi, termasuk IPC ataupun in-process control. Produksi mencakup proses penerimaan bahan awal, pengolahan, mulai dari penimbangan, milling, pengayakan, pencampuran, pengeringan, granulasi, pencetakan, pengisian, pengemasan, pengemasan primer, sekunder, dan tersier, dan pengemasan dalam proses atau IPC. Berikutnya adalah pergudangan, mencakup jenis-jenis gudang termasuk pembagian area, ruangan, gudang, bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan, produk jadi, pelarut, psikotropik, labeling, dan barang reject, dan produk pengembalian, area karantina, ruang sampling, ruang pendingin, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dengan sistem FIFO ataupun FIFO, pendistribusian, dan perhitungan barang. K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 mencakup sistem pemadam kebakaran, alat pelindung kebisingan, dan fasilitas kerja lainnya. Peningkatan mutu secara berkelanjutan. Peningkatan mutu secara berkelanjutan, audit mutu internal ataupun inspeksi diri, audit mutu eksternal, dan evaluasi mutu tahunan atau annual product review. Persiapan PKPA. Persiapan PKPA ini menyangkut interplay antara mahasiswa, pembimbing, dan preseptor. Persiapan pra-PKPA harus dilakukan dengan baik. Penyiapan materi online lecture dan video oleh preseptor harus dipersiapkan dengan baik. Laporan final PKPA diharapkan dapat merepresentasikan seluruh aspek materi PKPA industri farmasi yang baik dan lengkap agar mempersiapkan mahasiswa apoteker siap bekerja di industri farmasi sebagai apoteker profesional. Evaluation criteria. Setelah menyelesaikan PKPA, calon apoteker di industri farmasi dapat memenuhi kriteria evaluasi sebagai berikut yang mencakup field knowledge, professional skill, communication skill, teamwork skill, self-development, representational skill, devotion to work, disiplin, dan attendance at work. Penilaian PKPA. Komponen nilai akhir praktek kerja profesi apoteker PKPA di industri farmasi adalah sebagai berikut. Nilai praktek dari nilai pembimbing dan preseptor 50%, kemudian nilai ujian komprehensif 50%.